Oke guys, jadi hari ini kita bakalan bahas mengenai salah satu emiten yang dari tahun 2021 itu udah turun terus dan udah dinanti-nanti di Lebaran kemarin tuh bakalan naik, tapi ternyata gak naik, yaitu Java. Nah, penurunan Java yang terus-menerus ini tentu saja bisa menjadi suatu ancaman ataupun menjadi suatu kesempatan. Tapi sebelum kita terjun lebih lanjut ke dalam Java, teman-teman tentu harus tahu mengenai yang apa sih hal yang bikin Java ini terus-menerus turun. Nah, ini merupakan salah satu data dari TradingView, dan kita bisa melihat bahwa Java itu terakhir kali naik di tahun 2021 bulan April. Kita bisa melihat dari bulan Maret ke April, Java ini naik cukup banyak dari 1.300 ya, 1.300 sampai ke 2.200, 2.300. Tapi setelah hal tersebut terjadi, harga Java langsung melorot ya, 2022 turun, 2023 Lebaran juga masih turun. Bahkan kalau kita cek dari tertinggi di bulan April 2021, kita tuh masih bisa melihat bahwa harga Java tuh minus 47%. Let's say, kalau kalian invest 100 juta di Java di harga 2.200, maka uang kalian saat ini mungkin cuma ada 53 juta. Oke? Nah, hari ini tim udah ngecek dan kita udah siapin dua hal yang mungkin menjadi salah satu biang kerok atau penyebab dari kinerja buruknya si Java ini. Yang pertama yaitu tingginya biaya bahan baku. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, segmen bisnis dari Java itu kebanyakan adalah di broiler. Yang biasanya mereka itu memakai dua bahan baku utama, yaitu jagung dan soybean meal. Dan hari ini tim Kwangsam juga udah siapin nih, gimana sih harga jagung dan harga soybean meal selama 2 tahun terakhir. Yang ternyata kalian bisa lihat, ini adalah indeks komoditas dari harga jagung dunia. 2020 sampai 2021 kita bisa lihat bahwa harga jagung itu berada di zona 300 sampai 400. Tapi memasuki tahun 2021 pertengahan, harga jagung ini terus-menerus naik. Hal inilah yang membuat yang namanya harga produksi dari Java ini tentu akan ikut meningkat, ya. Kan namanya pakan ternak ya, dari pakan ternaknya aja udah naik. Ya otomatis harga operasionalnya udah pasti naik. Kita bisa lihat naiknya juga gak main-main. Dari 400 aja di tahun 2022, dia itu udah pernah nyentuh area 800, yang berarti udah naik 2 kali lipat. Nah, di sisi yang kedua, yaitu si soybeans-nya. Soybeans juga sama. Ya, soybeans juga sama. Yang biasanya berkisar di 800 sampai 1.000, saat ini udah berkisar di 1.200, atau bahkan sempat nyentuh 1.700 tertingginya di 2022. Nah, hal inilah yang menyebabkan si Java ini cukup tertekan dalam 2 tahun terakhir, guys. Nah, di sini kita harus bisa melihat bahwa kalau memang harga komoditasnya bisa turun, maka itu akan menjadi suatu kesempatan buat Java bisa rebound. Ya, kalau memang harga komoditasnya di sini antara corn ataupun soybeans bisa turun, itu tentu bisa jadi good news buat si Java. Nggak cuma Java ya, Java, Cepin, Main, ya ini akan terkerek naik kembali. Tapi overall, saat ini kita masih melihat bahwa harganya masih cukup tinggi. Kalau memang harga corn dunia ini bisa turun di bawah 500, harusnya itu akan jadi good news buat Java. Tapi selama masih berada di atas 500, saya rasa Java masih cukup tertekan. Yang kedua yaitu soybeans-nya juga sama. Selama dia berada di atas 1.200, saya rasa harganya masih tinggi banget. Bahkan kalian bisa lihat lah, ya, range normalnya aja itu di 800 sampai 1.000. Kalau memang bisa turun di bawah 1.200, saya rasa ini baru bisa jadi salah satu pertanda good news-nya. Oke, next, yaitu kita akan bahas di harga jagungnya. Nah, di sini saya udah dapetin data dari Dinas Peternakan Jawa Timur, ya, yang dimana di tahun 2022, ya, untuk membeli harga jagungnya itu di waktu Oktober udah mulai normal, yaitu di 4.200. Tapi yang teman-teman tuh harus ketahui di sini adalah selama 2022, rata-rata harga jagung itu mencapai Rp4.800 per kilo. Ya, ini udah turun 10%. Dibandingkan di tahun 2021, itu pernah mencapai di 5.349. Jadi ini yang menyebabkan si Java ini terus tertekan kinerjanya. Ya, ini baru jagung doang, guys. Ini baru jagung doang. Nah, bagaimana dengan soybean? Kita bisa melihat bahwa di soybean, ya, di soybean harga normal atau average price dalam 5 tahun terakhir itu seharusnya di 368. Tapi
dari Desember 2021 sampai 2023 hari ini, harga soybean itu masih terus melambung lebih tinggi dari average price-nya. Nah, tentu hal ini akan menyebabkan kinerja Java itu tertekan, guys. Oke, ini adalah salah satu alasan kenapa Java tertekan, dan halnya adalah tingginya bahan baku. Kita masuk ke poin kedua. Poin kedua ini cukup menarik, ya. Bibit ayam atau DOC dan broiler yang mengalami oversupply. Nah, di sini ada salah satu tabel, yaitu total culling per ekor dari tahun 2019 sampai 2023. Ya, 2023 masih berjalan. Jadi culling itu adalah, buat teman-teman yang nggak tahu, adalah pembasmian atau pemusnahan ayam atau unggas. Nah, hal ini kalau memang pengontrolannya itu kurang oke, maka akan mengalami yang namanya oversupply. Kita bisa lihat ya, di tahun 2021 aja kalinya mencapai 766 juta. Tapi tahun 2022 itu menurun. Nah, 2023 kita masih belum bisa lihat ya, ini masih frekuensinya masih 2 kali. Let's say masih ada 3 atau sampai 4 kali. Kalau memang total kalinya bagus, gitu, harusnya masalah oversupply ini bisa ditangani. Oke, nah kita akan langsung lanjut di chart dari Java. Oke guys, nah jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat dari chart dari Java. Jujur, kalau misalnya teman-teman sekarang lihat mengenai harga Java, apakah tim Huang Sam itu akan masuk di Java? Kita masih akan wait and see dulu. Ya, kita masih akan wait and see dulu. Sebenarnya kalau kita mau ngecek tren secara jangka pendek, Java ini udah cukup oke. Ya, kan bisa lihat Java ini udah keluar dari zona downtrend jangka pendeknya. Tapi secara jangka besar, hal ini yang kita lebih fokuskan. Ya, kayak kita bisa lihat dari downtrend lainnya aja, si Java ini selalu tertekan, dan kita rasa Java akan kembali mencoba untuk retest resistennya di zona 1235. Oke, atau dia akan mencoba untuk retest resistennya di zona ini. Ya, di mana dia pernah ada support di 1250, dia akan mencoba untuk retest resisten kembali di zona tersebut. Overall, tim Huang Sam nggak akan terburu-buru buat beli Java. Ya, kita bakalan nungguin sampai si Java ini bisa konfirmasi untuk keluar dari zona downtrend ini, baru kita akan kembali melirik salah satu saham ini. Oke, dan kita masih bisa melihat bahwa apakah penurunan masih bisa terjadi kok. Penurunan masih bisa terjadi kalau memang Java nggak bisa mensiasati atau menyelesaikan permasalahan dari biaya produksi ataupun operasional mereka. Ya, kalau mereka gagal lagi, otomatis yang akan terjadi akan ada dead cat bounce kembali ke zona 1000. Ya, dia akan kembali ke zona 1000. Jadi overall Java kita masih akan wait and see dulu, dan jangan terburu-buru buat beli. Gak cuma Java sih, jujur kita bakalan cukup menghindari dulu Java, Cepin, ataupun Main untuk sementara waktu sampai memang keadaannya secara makroekonomi, secara emitennya, secara harga komoditasnya udah kembali stabil. Oke, nah buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, dan jangan lupa buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian boleh langsung like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.